pemirsa yang terhormat yang sudah bergabung melalui Zoom online di launching produk dan webinar dengan topik Agile, Productive, and Efficiency through One Managed Service. Perkenalkan, saya Catherine selaku MC. Pada hari ini akan memandu Bapak dan Ibu semua sampai acara hari ini selesai. Di pagi hari ini, yang cerah ini, kita akan menyimak bersama bagaimana PGNCOM merespon perkembangan Internet of Things 4.0. Hari ini akan kita saksikan bersama dan membahas lebih dalam mengenai produk tersebut, yaitu One Managed Service. Di sini saya sudah bersama Bapak Rudi Subrata selaku General Manager of Jababeka Industrial Estate Sales and Marketing. Dan selamat bergabung melalui Zoom kepada yang terhormat Division Head and Sales and Customer Service PGNCOM Bapak Haryono, Product and Development PSM PGNCOM Bapak Henry Kurniawan, Division Head Product and Service Management Bapak Endang Suryadi. Selamat bergabung bersama kita Bapak. Selamat pagi Pak semuanya, Pak Haryono, Pak Henry Kurniawan, Pak Endang Suryadi, selamat pagi. Salam sehat, bahagia selalu Pak. Sehat selalu Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung dengan kita di acara Launching Product and Webinar dengan topik Agile, Productive, and Efficiency through One Managed Service. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kepada tamu-tamu terhormat yang telah bergabung di acara ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bagi para pemirsa, di mana saja, pastikan Anda terus bergabung hingga acara hari ini selesai, karena ada door prize menarik yang akan kita undi di akhir acara tentunya. Dan tentunya para pemirsa, jangan lupa untuk mengisi post event survey yang telah dibagikan di kolom komentar di layar Zoom pemirsa masing-masing. Baik, sebelum kita melanjutkan acara kita untuk membuka opening remarks Pak Rudi Subrata, kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh video Jababeka Industri lalu TVC dari PGNCOM. Welcome to the largest modern industrial estate of Southeast Asia, the Jababeka Industrial Estate, Cikarang. Our story begins in 1989 with the massive development of Cikarang, where once nobody could see its potential. Now, after 31 years, Jababeka has succeeded in developing a comprehensive one-stop industrial development solution for all types of enterprises. Today, it has become one of the most important economic zones of Indonesia. Jababeka constitutes a massive 35% of total national export volume,
creating employment opportunities for around 700,000 local residents and 10,000 expatriates who live in the city. Jababeka Industrial Estate is trusted by more than 2,000 national and multinational companies from 30 countries around the globe. It is one of the most advanced industrial zones with state-of-the-art facilities and all the essentials that make industrial business possible. It has a very efficient access and transportation infrastructure that includes 4 exit and 4 access tolls, highlighting the transit-oriented development. Jababeka Industrial Estate is equipped with Industry 4.0 facilities and tools. It has fiber optics and telecommunication networks that boost the performance of the whole industrial estate. The licensing and administration process is also made convenient with one-stop digital services like our mobile app, G-Smart. Designed as an environment-friendly industrial area, it has proper waste treatment facilities that help us conserve the environment and water treatment facilities that ensure a reliable and regular clean water supply for industrial needs, helping us avoid the need for exploiting natural water resources. Independent power plants in the Jababeka Industrial Estate guarantee the availability of continuous electricity supply. Jababeka Industrial Estate is proud of building the nation's first dry port, the Cikarang Dry Port, which has all the logistical facilities required for the complex import-export processes. Jababeka Industrial Estate is extremely secure. It has 24-hour security patrols, a fire brigade department and regional police, and army offices located within the premise of the estate. We always strive for both business and individual development. The prestigious President University and Information Communication Technology are the symbols of human development. They add value by providing qualified human resources needed for the industrial world in the Jababeka Industrial Estate. Jababeka Industrial Estate provides an ideal atmosphere and working environment for a modern industrial community that consists of commercial and retail centers, hotel, residential, healthcare facilities, and various sports facilities such as golf, swimming pools, eco-parks, etc. All of these facilities ensure the smooth running of business in the Jababeka Industrial Estate, the largest and smartest industrial estate in Southeast Asia. Baik, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan opening remarks dari Bapak Rudi Sundaka kepada Bapak Rudi Kanekislan. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Selamat join kembali di acara event kita hari ini. Sangat spesial hari ini di Jababeka Industrial Talk Show. Hari ini kita ada kembali berkolaborasi ya dengan dengan tim PGNcom. Kita membuat suatu event yang kita akan rutin adakan berkala, memberikan informasi bersama-sama mengenai apa itu Jababeka Industrial Estate dan juga bisnis-bisnis yang ada di PGNcom. Nah, mungkin hari ini spesial ya kayaknya karena saya dengar ada rencana PGNcom mau launching salah satu produknya ya. Ya kita sangat mendukung dan mensupport Bapak-Bapak semua karena kami dari tim Jababeka Industrial Estate saat ini juga sedang mengembangkan yang namanya Digital Hub ya. Nah, di sini kami juga sangat antusias sekali bila mana one day kita bisa lebih intens lagi berkolaborasi untuk mengembangkan Digital Hub yang ada di Jababeka ini. Nah, kami sangat apresiasi sekali dengan tim PGNcom. Mudah-mudahan tadi saya bincang-bincang dengan bapak-bapak speakersnya. Mungkin one day kita akan adakan joint visit Pak ke Jababeka. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di belakang kami ini, kita ada di lokasinya di Jababeka Golf and Country Club. Nah, ini sangat spesial sekali ya, salah satu fasilitas world class dari Jababeka, di mana banyak CEO bisnismen yang meluangkan waktunya untuk bermain golf di sini. Nah, jadi suasananya sangat asri hijau, makanya kami juga ya mohon maaf tidak pakai masker, tapi karena di sini opening space dan
bagus sekali view-nya. Nah, ini kami sengaja untuk lebih mempromosikan nih Bapak lokasi Jabeka Golf and Country Club. Demikian mungkin dari saya, Catherine. Kita berharaplah bersama kolaborasi ini bisa lebih intens. Saya juga terima kasih kepada Pak Haryono, Pak Hendrik Kurniawan, dan Pak Endang Suryadi atas segala supportnya selama ini. Kita akan lebih intens, Pak, untuk merealisasikan salah satu atau beberapa produk dari PGNcom yang bisa diimplementasikan di Jabeka. Oh ya, saya lupa nih, ini Jabeka ini sangat luas, Bapak-Bapak. Nah, kami mengundang Bapak-Bapak semua itu dari tim PGNcom. Mari kita sekali lagi berkolaborasi karena playground-nya udah ada, Pak, di Jabeka ini. Dengan luas 5.600 hektar, dan kami juga akan meluncing tahun depan mungkin Jabeka Phase 9 yang baru seluas 300 hektar. Nah, mungkin bisa nanti tim kami atau tim Bapak, kita bisa lebih intens. Apa sih yang bisa kita kolaborasikan lebih dalam lagi produk-produk dari PGNcom di Jabeka ini. Nah, tapi sekali lagi saya terima kasih. Mudah-mudahan hari ini topiknya sangat menarik. Saya ulang lagi ya, Agile, Productive and Efficiency through One Managed Service. Nah, ini nanti kita akan dengarkan lebih detail. Nanti kalau ada pertanyaan ya Catherine ya bisa langsung ditanya dengan tim PGNcom. Terima kasih Bapak-Bapak semua, sukses selalu. Baik, terima kasih kepada Bapak Rudi untuk opening speech-nya pada pagi hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Haryono tentang PGNcom untuk mengenal lebih dalam tentang apa itu PGNcom. Sekarang telah terhubung dengan kita Bapak Haryono melalui Zoom online. Kepada Bapak Haryono kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ini kali pertama ya, suara saya jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Jelas ya, ya terima kasih. Ya, ini momen yang baik ya buat kita semua gitu kan, PGNcom dan Jababeka. Seperti yang dikatakan Pak Rudi tadi, semoga kedepannya memang banyak opportunity yang bisa kita saling kerjasamakan. Nah, ini yang agar kita sama-sama bisa melihat peluang-peluang apa yang ada di Jababeka, apa yang ada di PGNcom. Nah, mungkin nanti izin Pak Rudi, saya ada pemaparan sedikit terkait dengan PGNcom. Baik. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Orang melihatnya, apa itu PGNcom? Nah, ini saya coba izin share sedikit ya Pak. Ya, silakan Pak. Tapi yang penting Pak, jauh di mata dekat di hati Pak. Nah, itu dia. Walaupun kita belum bisa berdekatan karena kondisi pandemi Pak, tapi mungkin konsep dan visi kita sudah sama dulu nih Pak. Baik Pak. Sudah kelihatan Pak Rudi di layar? Sudah Pak, silakan Pak. Ya. Baik Pak Rudi, tadi seperti di awal, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, bahwa Pertamina telah menjadi holding dari oil and gas, yang mana PGN adalah salah satu subholdingnya untuk gas, dan PGNcom itu berada atau subsidiary dari anak PGN. Nah, kalau kita lihat di sini, Pertamina memiliki saham PGN sebanyak 56,96%, dan sisanya adalah dimiliki publik. Nah, terus di mana PGNcom-nya? PGNcom itu adalah bagian dari PGN atau anak PGN yang sahamnya 99% dimiliki oleh PGN. Nah, jadi dari beberapa anak yang lain ada PGN Solution, ini yang mungkin bergerak di services, PGN Mas sama gitu kan, dan kita adalah yang bergerak di telekomunikasi. Terus ada Transgasindo atau TGI, ini yang bergerak di transmisi pipa. Terus ada Pertamina Gas, ini juga di distribusi gas. Berikutnya ada Nusantara Regas,
Gagas, LNG, dan Saka. Nah, semua ini bergerak di bidang gas. Nah, PGNcom sendiri itu mempunyai dua anak usaha. Jadi ada namanya Telemedia Dinamika Nusantara atau mungkin publik mengenalnya dengan Gasnet karena brandingnya adalah Gasnet. Berikutnya kita punya anak usaha karena memang hub untuk telekomunikasi Global Ethernet ada di Singapura, maka kita punya anak usaha internasional yang bernama Pegas Telecommunication Internasional atau Pegas Internasional. Nah, kita sendiri berdiri di 10 Januari 2007, sudah cukup lama Pak. Kita berdiri dan salah satu operator yang mempunyai kabel langsung ke Singapura. Nah, core business kita ada connectivity dan ICT solution. Nanti ICT solution inilah yang akan kita coba sama-sama nih Pak Rudi. Untuk hari ini kita ada launching satu produk yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh tenan-tenan Jababeka. Namanya nanti One Minute Service. Nah, selain tadi ICT Solution, kita juga berbisnis di connectivity. Ini kita sudah memiliki kabel sampai dengan Singapura. Nah, value proposition kita itu memang kenapa harus PGNcom sih gitu kan? Karena memang PGNcom itu punya value yang berbeda dengan operator-operator lain Pak. Kalau misalkan kita lihat gitu kan, operator telco lain itu biasanya kabelnya kalau nggak dari laut view, terus ada dari darat dan biasanya di jalan-jalan umum. Bedanya dengan PGNcom sangat secure area, artinya kabel kita itu dari Singapura memang benar-benar di ROW-nya pipa gas. Jadi ROW itu adalah tanah yang memang dimiliki oleh PGN sendiri sepanjang pipa dari sumur gas sampai ke Singapura. Nah, ini yang membuat PGN itu berbeda dengan yang lain. Terus berikutnya karena kabel kita juga sebagian melewatin laut, maka yang membedakan kita dengan yang lain karena pipa itu punya security yang baik, kekuatan PGNcom sendiri. Terus yang terakhir adalah kenapa PGNcom berbeda dengan telekomunikasi yang lain? Karena kita punya different path of landing point, Pak. Jadi kalau operator lain landing point-nya itu ada di Changi, Singapura gitu kan. Kalau kita ada di Jurong. Jurong itu adalah salah satu objek vitalnya Singapura yang benar-benar memang gas semuanya dikumpulkan di Jurong itu, dan kabel kita tentunya karena berdampingan dengan pipa maka ada di Jurong juga, salah satu wilayah yang sangat dijaga oleh pemerintahan Singapura. Nah, itu yang membuat PGNcom berbeda dengan operator-operator lain. Selain tadi kabelnya aman karena ada di ROW, di laut juga di rock damping, terus di landing point-nya juga berbeda. Adalah landing point yang benar-benar dijaga oleh pemerintahan Singapura. Dan PGNcom ini merupakan salah satu operator jaringan fiber optik nasional, Pak. Dari ada 6 operator gede seperti Telkom, terus Indosat, Excel, terus ada namanya Napinfo dan Moratel. Nah, kita salah satu yang benar-benar mempunyai kabel sampai ke Singapura. Nah, ini kaitannya dalam rangka mungkin nanti mensukseskan industri 4.0 di Jababeka nih Pak. Mungkin kita bisa lebih jauh ya, lebih dalam untuk gimana kita bisa bekerja sama. Begitu Pak Rudi. Baik Pak. Nah, berikutnya ini adalah produk-produk kita Pak. Jadi kita ada managed service, itu karena kita memang lahirnya dari oil and gas, salah satu-satunya operator yang memiliki produk SCADA Pak. Kalau kita lihat operator lain memang benar-benar pure telekomunikasi, kalau kita ada SCADA nih. SCADA itu yang mengontrol terkait dengan equipment yang ada di site.
Terus kita juga memanage service data center. Kita punya data center di Ketapang, Pak, di kantor PGN. Dan kita juga punya data center di cyber, ada ruangan kita di sana. Terus berikutnya adalah SIT management. Nah, SIT management ini mungkin juga dibutuhkan nanti ke tenan-tenan Bapak yang mungkin bisa kita sama-sama gali. Berikutnya, managed service apa lagi yang kita punya? Ada IT maintenance sama call center. Call center ini sudah lama kita lakukan dari 2018. Nah, managed service inilah yang nanti mungkin akan disampaikan oleh tim Pak Endang dan Pak Henry adalah one solution yang hari ini akan kita launching, Pak. Apa saja? Nanti mungkin kita tunggu, Pak, dari Pak Henry dan Pak Endang. Terus berikutnya adalah connectivity. Connectivity ini layanan yang kita lahirnya memang dari tadi, Pak, jaringan fiber optik yang kita punya sendiri, berbeda dari yang lain, dan memang kita kuat di connectivity itu karena memang jaringan kita benar-benar ada di tempat yang aman, yaitu bersama pipa gas. Nah, produk-produk connectivity ini ada IPLC, kalau teman-teman mungkin bilangnya international VPN ya, atau IPL. Terus ada DPLC, ini domestik, yang mungkin nanti tenan Bapak mempunyai cabang di beberapa kota Indonesia, ini mungkin bisa kita konekkan. Nah, terus ada namanya IP Transit dan Pegas ini adalah Global Ethernet, Pak, yang menyambungkan kita dengan dunia luar. Berikutnya kita punya business solution gitu. Nah, business solution ini ada Pegas Cloud, terus IP Surveillance. Ini IP Surveillance ini mungkin dibutuhkan di industrial. Ini beberapa kita juga sudah pasang di beberapa kawasan di Batam, kawasan industri. Ini juga salah satu produk unggulan kita. Terus ada energy management, terus ada software. Nah, inilah produk-produk Pegascom yang akan nanti kita coba launching yang one managed service. Kita kembali. Nah, ini mungkin nanti yang akan teman-teman produk kita, Pak, memaparkan one by one-nya. Jadi kita sekarang membuat satu produk one minute service packaging. Nanti di itu ada EUS, ada ITOC, ada SOC, terus ada IT environment, data center service, manage aplikasi, dan OT infra. Dan yang terakhir adalah IT/OT. Ini mungkin nanti yang akan disampaikan oleh Pak Henry ya, pemaparannya lebih detail. Yang mudah-mudahan hari ini kita bisa launching bersama dan kerjasama dengan Jababeka bisa kita lanjutkan. Terus mungkin kalau hari ini kita masih jumpanya di cloud, Pak Rudi. Mungkin nanti berikutnya kita bisa bareng-bareng jumpa bersama, survei bersama di Jababeka, mencari solusi-solusi yang kira-kira bisa kita aplikasikan di Jababeka maupun tenan-tenan yang ada di Jababeka. Begitu Pak Rudi, mungkin sekilas dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak Rudi. Saya kembalikan Pak Rudi. Ya, Catherine, ini interesting sekali loh Pak Haryono. Jadi setelah saya lihat presentasi Pak Haryono, mungkin kita langsung tantangan MOU, Pak. Antara apa? Ya, karena gini Pak, ini setelah saya lihat lebih detail presentasi Pak Haryono ini sangat sinkron loh, kaitan dengan bisnis kita di Jababeka Industrial Estate, Pak. Ya kan? Karena Pak Haryono juga saya sharing dikit, Pak. Saya dulu sebelum di sini juga saya join di Bekasi Power, Pak, di power plant. Jadi sebenarnya kita tuh nggak jauh-jauh amat, Pak, dekat juga sih sebenarnya, Pak. Bukan, cuman beda lain bisnisnya dulu. Jadi, nah kita kan sekarang yang saya sampaikan di depan Pak Haryono dan bapak-bapak semua, yang kita lagi mau develop new cluster itu
nanti PGNcom ini kita bisa kolaborasi lebih intens Pak. Saya yakin Pak, kita bisa lebih dalam lagi Pak Haryono, gitu kan. Nah, begitu Catherine, ini sangat menarik sekali. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke speaker selanjutnya, kita sekarang modelnya baru Pak. Kita lagi coba ada sedikit jeda santai dikit. Kita dengerin musik sebentar Pak. Baik, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Haryono terima kasih banyak Pak atas pemaparannya pada pagi hari ini. Baiklah, tentunya kita semua semakin penasaran mengenai One Managed Service yang akan dipersembahkan oleh PGNcom di tahun 2021 ini. Tanpa harus menunggu lama lagi, kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Kini saya undang Bapak Henry Kurniawan selaku Product Development PSM PGNcom untuk memberikan pemaparan pada pagi hari ini. Kita terhubung melalui Zoom. Kepada Bapak Henry Kurniawan kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Rudi, kepada Bapak Haryono, kepada Pandang, dan kepada para partisipan di acara ini ya. Sebelumnya slide saya udah kelihatan belum ya, Mbak Catherine? Udah Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rudi dan Pak Haryono ya. Tadi paparan awalnya, mungkin saya langsung aja untuk meminimalisasikan waktu dan kita juga akan lebih banyak tanya jawab mungkinnya ke depannya. Sebelum saya mulai, mungkin saya butuh skapur siri ya. Atau tadi udah, ini kata-kata yang ketiga nih, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka itu mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Henry Kurniawan Widodo. Kebetulan saya generasi X ya, tahun 1978 lahirnya, untuk perusahaan Pegas Telekomunikasi Nusantara atau PGNcom. Saya di bagian product development, kebetulan di under divisi product and service management. Kebetulan di sini ada direct superior saya itu Pandang sebagai head of the products and service management PSM ya. Dan direktoratnya adalah commercial and development, itu di under dari Bapak Laras. Tadi sedikit saya revisi dikit bahwa bukan revisi ya, tapi tambahkan dikit bahwa PGNcom memiliki 2 anak perusahaan ya, selain PGNcom sendiri yang bergerak di bidang telekomunikasi. PGM juga memiliki 2 anak perusahaan yaitu Telemedia Dinamika Sarana atau kita biasa disebut Gasnet ya. Mereka punya produk untuk internet service provider ISP, dan ada juga PTI atau Pegas Telekomunikasi Internasional, di mana di sini adalah sebagai bridge kita ke arah internasional. Jadi kita punya anak perusahaan bernama PTI atau Pegas Telekomunikasi Internasional. Jadi kita punya kekuatan di backbone di kasar Pak, gitu ya, tambahan sedikit. Mungkin hari ini konten yang akan saya poin ya, karena mungkin dari para partisipan dan bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian adalah memiliki pengalaman pain point apa sih yang dialami ketika melakukan operasional di IT, dan kenapa butuh managed service gitu kan. Itu adalah pertanyaan yang memang perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing ataupun kepada IT manager atau IT operational saat ini. Kemudian kita juga akan melihat seperti apa sih Jabodetabek ini kan, dan PGNcom Solution ini akan bermainnya seperti apa di area Jabodetabek Tenants, dan kita kerjasama dengan Jabodetabek dan kerjasama dengan para calon-calon klien kita di Jabodetabek area ya.
Kita juga akan memperkenalkan atau launching One Managed Service Solution, di mana ini adalah produk enhancement kita ya, dan kita akan menjadikan ini adalah produk unggulan ke setahun sampai 2 tahun ke depan, mungkin sampai 5 tahun ke depan ya, karena kita melihat bahwa kebutuhan dari managed service ke depannya adalah sangat dinamis dan masih bagian dari kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh para IT operational. Kemudian domain apa sih yang akan kita launchingkan hari ini untuk bagian dari One Managed Service? Oke. Kita langsung ke apa sih sebenarnya pain point-nya dari IT operation saat ini ya? Karena mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu dari IT operational di kantornya masing-masing memiliki banyak pain point. Jadi ini saya tarik 10 pain point sebagai basic atau besarnya majority dari IT operational pain point. Jadi pertama adalah adanya problem di mesin, terusnya terlalu banyak manajemen konsol ya. Terus ada juga ketika ada instalasi baru atau upgrade, mereka juga bingung apakah perlu di-upgrade atau tidak, terus saya impact-nya seperti apa, sehingga saya nggak punya ide instalasi apa yang saya masukin ke tiba-tiba bermasalah, baik itu di networking maupun di mungkin di aplikasinya maupun di perangkat pendukungnya seperti laptop atau mungkin di gadget ataupun wifi dan segala macam. Terusnya berharap sih sebenarnya memiliki security yang bagus ya, karena sekarang banyak malware, banyak mungkin ada attacker dari luar, sehingga kita juga seperti dilakukan patching dan segala macam itu sebagai rutinitas yang menambah pekerjaan ya, karena akan impact-nya adalah kita akhirnya sibuk dengan melakukan prevention di perangkat kita. Terusnya takut juga misalnya ada gangguan dari luar ya, terusnya fear violent retribution dan segala macam. Terusnya seperti lainnya juga kita memiliki banyak waktu buat men-setup satu aplikasi atau satu perangkat yang memang akhirnya kita nggak jadi produktif karena sehari atau 2 hari mungkin ya kita malah ngoprek atau ngotak-ngatik perangkat yang butuh kita lakukan. Juga di sini juga kita mungkin ada beberapa teknologi yang kita belum paham sekali ya. Mungkin kalau ada teknologi baru aplikasi, mungkin nanti ada teknologi connectivity yang baru, kita juga harus update. Jadinya agak membuat kita juga resource-nya lebih banyak. Terusnya ada remote security ya. Kita juga bingung terlalu banyak remote security, ada security PPTP-nya, ada L2TP-nya, ada IP security-nya, mungkin ada OpenVPN dan segala macam. Sehingga juga kita harus mengerti. Terusnya juga kita ada virtualisasi ya kan. Kalau kita mau shifting dari CAPEX atau bare metal menuju virtualisasi juga kita juga bingung seperti apa kita shifting produknya. Jadi banyak sekali pain point yang memang ada di IT operational, dan mungkin ini adalah salah 10 dari banyaknya pain point. Dari situ juga kami melihat sebagai product developer-nya di Pegaskom bahwa sebenarnya key driver-nya itu apa sih dari teman-teman dari IT operational untuk melakukan managed service gitu kan. Jadi mungkin karena ada tadi pain point dari sisi pelanggannya, tapi kita juga melihat bahwa ternyata managed service ini memiliki banyak juga driving-nya buat end user ya. Tadi kayak improvement efficiency, enhance security, proactive approach to maintenance ya. ROI ya, return of investment atau cost saving, ada free IT staff to work on strategic project. Jadi ini adalah resource ya. Terusnya ada access to new teknologi tadi. Jadi kita harus update. Sedang kita dikejar target ya mungkin ya untuk melakukan productivity dan lain sebagainya. Juga kita ada like in-house IT for certain function. Jadi mungkin ada patching, ada software dan segala macamnya kita butuh upgrade juga, itu juga ada kendala juga. Kita switch from CAPEX to OPEX. Jadi kan sekarang juga lagi masa pandemi ini lebih banyak kita reduce CAPEX ya daripada expenditure investment. Jadinya mendingan kita larinya adalah ke OPEX. Jadi lebih ke bulanan atau biaya MRC ya, monthly recurring charge, dibandingkan dan kita harus beli perangkat. Ataupun ada predictable pricing yang karena ini ada perubahan kurs dolar dan segala macam, jadi juga menjadi driving dari end user untuk melakukan shifting ke managed service. Dari sini sebenarnya saya lihat bahwa ada 2 garis besar ya yang sebenarnya juga dicari ya. Jadi dari banyaknya driving end user ini adalah pertama improve efisiensi.
seperti apa sih kita mengimprove efisiensi sehingga operasionalnya juga jalan, semua produk juga jalan, sehingga kita bisa cepat juga, dan cost saving pastinya gitu. Jadi performance bagus, cost saving juga turun. Nah, jadi kayak ada decoupling gitu kan. Sehingga kenapa di sini saya menyebutnya adalah be agile, productive, and efficiency through atau melalui one man service-nya Pegascom. Jadi memang kita berharap dengan adanya one man service kita bisa membantu dari para calon-calon customer ini untuk lebih agile, don't care dengan infrastruktur yang sekarang menjadi pain point banyak ya. Jadi kita serahkan kepada ahlinya, which adalah PGNCom untuk yang one man service, lebih produktif ya. Kita nggak usah mikirin gimana untuk improve infrastruktur kita, untuk patching dan segala macam, untuk secure dan segala macam, tapi kita let it the expert menangani ini, which adalah PGNCom, dan lebih efisiensi pastinya. Karena kenapa? Kita bicara adalah di sini adalah monthly recurring charge compare to kita harus beli perangkat, kita mungkin ya menambah orang karena ada resource yang dibutuhkan yang lainnya sebagainya. Oke, ini adalah dari pain point dan why managed service. Kalau kita bicara Jaba BK Tenan, kalau kita melihat di sini adalah sebenarnya kita melihat ada banyak infrastruktur dan manufaktur plus company-company di sana ya. Jadi kita melihat, jadi kita dibantu oleh teman-teman JBBK untuk melakukan profiling. Kita punya ada elektronik segmen, ada manufaktur dan segala macamnya, sehingga di sini adalah kita bisa kerjasama dengan JBBK dan kita juga bisa menawarkan kepada para calon klien solusi-solusi PGNCom overall. Kalau kita melihat di sini adalah PGNCom Total Solution tadi seperti yang diinformasikan Pak Haryono ya, bahwa kita memiliki banyak sebenarnya domain. Kita punya 3 pilar, ada managed service, ada business solution, ada Pegascom connectivity. Di mana pada saat ini segmen target kita adalah awalnya adalah PGN Group ya pastinya. Pertamina Group sebagai bapaknya kita atau pemilik saham di PGN, dan BUMN sebagai sinerginya nih. Tetapi ketika kita melihat bahwa pasar di luar dan kita bisa juga membantu dari para domain atau industri yang lain, kita akhirnya mulai meleverage ke segmen yang lainnya. Kita bicara manufaktur, kita bicara trading service, kita bicara oil gas mining, LGM, kita bicara finance, industri, government, dan public sector, and others. Kita bicara application provider, SME, dan segala macam. Sehingga ini sangat cocok dan kita antusias untuk bersama dengan JBBK untuk kita menjual barang untuk memberikan solusi. Selain itu juga kita melihat bahwa one man service adalah bagian dari hosting ya, dan informasikan kepada calon-calon. Nah, ini kita juga di hari ini kita mencoba untuk melaunching one man service package ya. Ini adalah pertama yang kita launching ke luar. Jadi kita bersama dengan JBBK, sekalian kita masukkan bahwa kita akan launching one man service, di mana tadi seperti sudah diinformasikan oleh Pak Haryono, kita ada 8 domain. Jadi end user support, ada IT operation, ada security operation, ada IT environment, mechanical and electrical, ada data center services, ada managed aplikasi dan OT. Digabung semuanya kita dalam bentuk dengan ITSM, IT Service Management. Kalau memang semuanya akan digunakan oleh calon kita. Di sini ada key differentiator dari others competitor ya, atau toko sebelah. Artinya kita memiliki OT implant aplikasi karena kebetulan kita punya expertise di oil gas mining. Kita bicara SCADA, kita bicara PLC, kita bicara industrial IoT, kita bicara aplikasi di energi sistem. Sehingga kita menambahkan poin nomor 7, OT dan OT implant aplikasi managed service. Ini adalah bedanya kita dengan toko sebelah Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi kalau sekarang Bapak-Bapak bergerak di manufaktur, don't worry, kita bisa untuk melakukan managed service di levelnya PLC, Programmable Logic Control. Kita bicara managed service di SCADA. Mungkin kedepannya kita lagi hype di industrial IoT, kita bicara telemetri, kita bicara metering dan segala macam. Kita pun memiliki expertise untuk melakukan managed service di level OT ini. Oke, jadi kita komplit paket nih Pak. Kemudian dari yang tadi besar itu sebenarnya kita saat ini mau launching yang mana? Kebetulan dari 8 domain ini kita juga lagi sedang menyiapkan roadmap yang domain yang lain. Untuk hari ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita akan melakukan launching untuk nomor 1 dan nomor 7, end user support dan phone system, dan OT infra dan application. Jadi di sini kita hari ini akan melaunching 2 produk domain besar dari ITSM, di mana nanti kita akan go to detail seperti apa sih end user support kita dan OT infra dan application kita, gitu Bapak-Bapak. Jadi
dari 8 domain yang akan kita siapkan, hari ini kita baru launching nomor 1 dan nomor 7. Kalau kita bicara seperti apa sebenarnya sih manage flow-nya one man service ini gitu kan. Pasti akan ditanyakan oleh teman-teman atau dari Bapak-bapak Ibu-ibu di IT operation kan. Seperti apa Mang one man service ini? Ngambil framework seperti apa sih PGNcom ini dengan one man service? Jadi kita akan bikin secara enhancement ya. Kedepannya adalah kita punya enhance capability buat kita melakukan implementasi framework yang ada sekarang di luar ya. Jadi kita bicara dari service desk-nya, kita akan bicara per domain L0 sampai dengan L3-nya di level US sampai semua domainnya. Kita akan create war room, kita punya incident management, kita punya problem management, kita juga punya continuous service improvement sebagai ad hoc-nya, di mana semuanya juga akan kita mapping ke asset inventory. Ada spare part management, ada policy, kita ngomong SDLC, kalau misalnya teman-teman di security juga fokus di SDLC ya, software development life cycle. Kemudian ada change management, ada release management. Di bungkus ini sebenarnya kita menggunakan framework-nya ITAL dan menggunakan framework-nya ITSM, IT Service Management, di mana ketika ada multiple incident yang berulang dengan simptom yang sama, kita akan naikkan menjadi problem management. Ketika ternyata ada problem management juga yang melakukan impact ke multiple problem management, kita akan mencoba untuk melakukan war room. Ini adalah kita sebut sebagai improvement di level incident dan problem. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ketika ada performance impact ya, kita akan melakukan continuous improvement. Jadi kita melihat semuanya satu-satu atau domain per domain sebenarnya apa sih sebagai majority atau impact terbesar yang akhirnya menyebabkan performance menurun. Itu kita tawarkan juga ada continuous improvement. Jadi kita punya life cycle improvement. Jadi para klien, bapak-bapak, ibu-ibu fokus di gimana produktivitinya itu lebih bagus, lebih cepat dan lebih meningkat, agile ketika bikin produk atau create ya, dan efisiensi, tapi biarkan kita yang memikirkan gimana improve the performance of the IT infrastructure. Kita jadi memberikan solusi secara end-to-end, di mana kita menyiapkan ada resource L0 ya, service desk, layer 0-nya, kita ada layer 1, kita teknisi untuk monitoring, untuk soft reset, kita juga ada punya engineer-nya di layer 2, dan kita punya expertnya, kita juga gandeng prinsipal, ya kan? Kita gandeng SPL3-nya yang mengerti per brand dari pelanggan-pelanggan yang gunakan ya, router lah, switch-nya, mungkin IP phone-nya, mungkin laptop-nya ya, karena kita banyak brand, jadi kita menggandeng banyak juga prinsipal. Itu adalah operational flow-nya. Jadi don't worry, kita dari Bapak Ibu sekalian. Support dan phone system. Jadi kita manage both corrective dan preventive end user support dan phone system. Di sini adalah kita support untuk small, medium dan large enterprise ya. Jadi di sini adalah kita open atau kita memberikan atau kita menawarkan solusi untuk memanage service laptop atau desktop. Karena sekarang sebagai PNP-nya adalah laptopnya problem lu, blue screen dan segala macam, mungkin desktopnya butuh paging dan segala macam. Itu kita akan manage untuk dilakukan manage service-nya. Ada juga video conference, kita bicara Zoom, Google Meeting, kita bicara Teams ya. Ketika ada problem di InfoFocus-nya atau mungkin di sistem dari video conference, kita akan juga bantu untuk melakukan manage service. Ada LAN Wi-Fi. Ketika ternyata ada connectivity dari Wi-Fi yang problem lama, akhirnya kita menunggu IT operation, let it the expertise handle this problem. Artinya adalah PGNcom akan menghandle LAN Wi-Fi juga. Phone system juga kita bicara. Tanbek kita bicara misalnya dulu ada Nortel Magelan ya, mungkin ada Panasonic PABX ya. Kita ngomong PABX biasa, kita ngomongin adalah IP PABX, kita juga akan menghandle. Plus ada trunking. Ini untuk di levelnya industri atau di levelnya organik. Mungkin banyak juga orang yang menggunakan radio trunking rather than GSM ya. Jadinya tadi kan juga pakai sistem yang mereka bingung ketika ada problem, apakah kita akan engagement dengan prinsipal atau SI-nya. Nah, kita juga memberikan solusi untuk manage radio trunking. Di luar itu adalah kita juga mensupport operational support, kita akan ada reporting, ya kan? Kita akan ada support engineer juga, preventive maintenance dan segala macam, di mana sebenarnya kita juga open buat spare part management tadi. Rather than menyiapkan spare part ya dari yang existing digunakan, kita juga open buat melakukan spare part management mekanisme. Tapi ini
to be discussed ketika kita ngomongin go to detailnya. Kita juga punya tools ya, gimana kita monitoring itu laptop, gimana kita mengupdate secara reguler itu laptop, video conference juga kita monitoring, LAN WiFi juga kita lihat apakah ada intersect atau ada interferensinya, kita juga kan bisa melihat dari situ. Posisi juga kita bisa lihat juga dashboard monitoring segala macam. Jadi kita melihat secara end-to-end untuk yang end user support ini, di mana supportnya adalah tadi service desk L0, L1 teknisi, L2 engineer, dan L3 adalah expert. Di sini kita juga ada scope of responsibility-nya yang memang ini juga bagian dari pain point dari bapak-bapak dan ibu sekalian ketika memanage IT operation di levelnya end user support. Ya. Nanti ada policy BYOC, CYOD, ya kan? Bring your own device, corporate CYOD, corporate your device, dan segala macam itu juga ada pain point yang akan berat ketika akan shifting ke digitalisasi kalau seandainya memang dibutuhkan infrastruktur yang lebih enhance gitu. Kemudian seperti apa sih paketnya gitu kan? Tadi kita bicara small, kita bicara medium, kita bicara large ya. Di sini kita sebenarnya kita batasi dalam device-nya, karena kenapa kita believe bahwa company small, company medium, dan company large itu beda expense OPEX-nya. Jadi kita melihat bahwa hasil assessment kita bersama dengan internal dan beberapa konsultan ya, bahwa ternyata untuk yang medium itu, untuk yang small itu kita bicara di seratusan device, di mana related ke OPEX expense per month-nya. Kita juga bicara medium, kita ada 500 medium device, dan large, kebetulan kita punya sampelnya adalah PGN, kebetulan kita lakukan managed service sebagai bagian dari domainnya large, karena more than 1000 device kita manage ya. SL aja pun kita lakukan beda-beda, untuk small 97, 98, dan 99%, untuk large. Kenapa beda-beda? Karena di sini ada perbedaan antara operationalnya dengan activity-nya. Small, we believe that OPEX-nya mungkin masih below 100 mio ya, atau 100 juta per bulan. Jadi kita melihat bahwa rather than activity yang lebih banyak dan operasional juga tidak 7 kali 24 jam, jadinya mereka yang lebih bagus adalah performance-nya gimana ditingkatkan. Jadi kalau kita lihat di sini, operasionalnya untuk small adalah masih office hour, 8 to 5. Kita masih bicara Senin sampai Jumat. Aktivitinya hanya insiden dan korektif, jadi ketika ada insiden kita melakukan korektif maintenance, dan problem solving-nya adalah kita melakukan langsung on-site ketika ada gangguan ya. Tapi kalau kita melihat di mediumnya ada perbedaan adalah 98%, di mana kita jadi 7 by 24. Kita adalah Senin sampai Minggu. 7 kali 24 jam, kita jadi 24 jam kita melakukan monitoring, ada insiden, ada korektif, ada juga tadi problem management sama preventif. Jadi kita akan melakukan preventif perangkat yang akan didiskusikan jadwalnya apakah per minggu, apakah 2 minggu, apakah 4 minggu. Kemudian juga untuk yang large, kita menggaransi adanya SLA 95%, ini sama juga 7 by 24, jadi kita 24 jam, Senin sampai Minggu. Di sini bedanya dengan small adalah kita ada punya CSI tadi, Continuous Service Improvement, di mana kalau ini adalah lebih kompleks, sehingga kita memberikan full blown untuk activity-nya. Akan dilihat di sini lebih murah large dibandingkan dengan small. Kalau kita melihat adalah overall MRC-nya atau monthly recurring charge-nya. Jadi kalau small kita bicara di below 50 juta, ini ada ada kesalahan nih. Kita bicara di sini per device ya, nanti kita update ya. Jadi di sini sebenarnya ada 46 jutaan untuk yang 100. Jadi di sini hampir sekitar 256 jutaan ya per bulan untuk kita bicara 500 device. Sama large kita juga melihat bahwa di sini akan kita bicara di level 420 jutaan per month. Ini nanti direvisi untuk yang ini. Tapi kita lihat per device-nya, jadi totalnya adalah 46 jutaan atau below 50 juta untuk yang small, terus sekitar 250 jutaan buat yang medium, dan large-nya adalah sekitar 420 jutaan. Di sini bedanya adalah mungkin dengan toko sebelah ya akan ada pertanyaan, Pak, kalau saya berlangganan 100 terus saya mau nambah 20. Nah, makanya kenapa kita ada harga per device-nya nih, 466.000 untuk yang small, 451.000 buat yang medium, dan 420.000 untuk yang large. Jadi ketika ada penambahan, saya menambah 2, Pak, dari 100 jadi 102 gitu kan.
Kita akan nambah per device-nya, jadi don't worry. Jadi ketika kita akan ada penambahan, kita lebih scale up-nya lebih gampang. Jadi sehingga kita memudahkan untuk melakukan adjustment. Ini adalah untuk yang user support-nya. Kalau kita bicara OT infra sendiri dan aplikasi ya, isinya apa sih? OT infra sendiri adanya infrastruktur dan aplikasi. Kalau kita bicara infrastruktur di teman-teman di manufaktur ya, kita bicara ada PLC, ada SCADA, ada industrial IoT, itu juga mereka masih bingung siapa yang manage day to day-nya, operasional dan segala macam. Kita open buat menawarkan OT infra ini untuk melakukan manajemen di level infrastrukturnya OT. Aplikasi juga kita bicara monitoring, telemetri, Kepware, Kogen mungkin ya, ada bicara nanti OPC dan segala macam, mungkin teman-teman akan melihat reportingnya dari performance-nya SCADA atau PLC-nya. Nah, itu kita karena sudah terbiasa dengan melakukan pekerjaan di OT, sehingga kita memberikan yang terbaik buat OT infra dan aplikasi ini. Dimana sama nih, kita ada teknisi, ada engineer, ada expert, dan ada spare part management juga. Kalau kita bicara nanti mungkin saya sebutkan misalnya mereknya PLC, ada Omron, ya, ada Schneider, ada ABB, ya, ada Siemens. Ya. Ketika kita bicara gimana nih Pak kita monitoringnya, gimana kita melakukan improvementnya, let it the expert prepare all the customer needs sebenarnya. Jadi kita akan memberikan end to end untuk managed service OT infra dan aplikasi. Sama kita juga ada spare part dan ada tools ya, kita juga monitoring sampai ke level L3-nya, which is adalah level expert ya. Kita juga guiding nih teman-teman manufaktur di level OT, sehingga ketika ada improvement kita juga bisa cepat menghandle kebutuhan dari customer. Kalau paketnya seperti apa ya? Karena kami melihat bahwa si OT infra ini lebih bermain di levelnya medium sama enterprise, walaupun tidak menutup kemungkinan ada small ya. Tapi akhirnya kita untuk packaging ini kita membuka untuk yang medium enterprise, tapi kita open juga untuk yang small. Karena semuanya adalah related ke OPEX expense sebenarnya. Kenapa OT ini lebih cenderung ke medium dan large? Karena kita melihat OPEX expense-nya. Untuk bedanya adalah bahwa medium enterprise ini adalah below atau sama dengan 50 device yang kita manage ya. Kita juga memberikan ada teknisi, ada yang share, ada yang dedicated, itu tergantung dari kebutuhannya pelanggan. Terus ada large juga kita more than 50 sampai dengan 200 device packaging yang kita manage. Tadi itu ada SCADA-nya, ada PLC-nya, totalnya adalah hampir 200-an. Itu kita anggap sebagai large enterprise, di mana SLA-nya beda antara si medium 95, untuk yang si large-nya adalah 98%. Semua aktivitasnya sama. Beda ya tadi dengan AUS, tapi kalau ini sama semua, insiden, problem, preventif, korektif, report weekly dan monthly kita berikan, tapi hanya activity operationalnya berbeda. Medium adalah kita ngomong 8 to 5 office hour. Kita kalau untuk yang large kita adalah 7/24. Kalau kita bicara total MRC-nya akan ada perbedaan lebih besar pastinya dengan large ya, sekitar 150 jutaan per month, sedangkan medium adalah 157 per month-nya. Tapi kalau kita bicara device itu lebih murah di large-nya. Jadi sekitar 900.000 untuk device-nya large, sedangkan untuk yang enterprise-nya medium itu 3 jutaan. Kita open buat juga optional additional charge nih untuk spare part tadi. Pak, kita butuh spare part buat PLC kita menggunakan Omron ya, atau menggunakan Schneider. Kita open discuss buat kita bicara additional charge untuk spare management. Tapi di luar yang spare part management ini adalah harga package yang kita tawarkan untuk yang OT infra application. Begitu Bapak, Ibu-ibu, dan Pak Rudi dan Mbak Kristi, paparan dari One Managed Service kita untuk launching hari ini, di mana dari 8 domain kita meluncing untuk nomor 1 end user support dan OT infra application. Demikian Pak Rudi dan Mbak Kristi. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Henry atas pemaparannya pada pagi hari ini. Seperti Bapak Henry tadi bilang, Pak, One Managed Service ini sangatlah luar biasa. Seperti yang tadi dibilang juga, let the expert solve the problem, let the expert handle what customer needs. Okay? Ya, ini menarik sekali Pak Henry. Karena kan kebetulan kita juga bulan lalu Pak udah launching yang namanya Jababeka e-commerce digital hub Pak. Nah, yang produk-produk Bapak ini sebenarnya kita bisa implementasikan Pak di produk kami. Nah, di dalam kami sebutnya JDI Hub Pak, Jababeka e-commerce digital hub yang kami sebut
ya kami singkat namanya JEDI Hub. Nah, itu ada namanya Smart Factory, Pak, yang namanya Smart Manufacturing Hub. Nah, saya juga belum tahu sih Pak Hendy, Pak Haryono. Mungkin ya nanti waktu kita mulai lebih intens lagi, salah satu produk-produknya PGNcom ini bisa di showcase Pak. Di kami punya Smart Factory. Karena di Smart Factory ini pun juga kami sudah undang beberapa vendor Pak untuk display different product gitu loh. Misalnya solar panel misalnya ya. Bahkan sekarang kan mungkin Bapak-bapak semua udah tahu ada gas engine Pak, yang kecil Pak, yang cuman kapasitasnya 8.800 volt ampere. Nah, itu mereka juga interesting untuk di showcase di produk kami. Ya ini kita masih ini Catherine, Bapak-bapak semua masih baru ideal Pak. Mudah-mudahan bisa terimplementasi nanti Pak kalau saat kita sudah bermeeting offline Pak Haryono, Pak Hendy sama Pak Endang Pak. Siap, Demikian Pak. Siap, kebetulan mungkin saya update dikit, kita juga memiliki engagement dengan FabLab Pak. FabLab di Jababeka Pak. Jadi kita akan membuat showcase juga di sana. Kebetulan saya juga yang incas buat implementasi di FabLab-nya. Dan kemarin juga kita sempat ketemu dengan teman-teman ICTEL juga Jababeka untuk kita melihat seperti apa sih sebenarnya needs-nya dari Jababeka, baik itu di ICTEL maupun di Jababeka infrastruktur dan di tantangannya. Jadi kita memang melihat kita akan maju bersama dengan ICTEL dan FabLab dan Jababeka sebenarnya manajemen buat gimana sih kita mempersiapkan dari para tenan-tenan Jababeka untuk moving to the digitalization, dari itu di connectivity-nya, di managed service-nya, mungkin di IoT-nya dan segala macam. Jadi kita memang sudah menggandeng dengan FabLab juga nih Pak. Gitu. Oke, mantap Pak. Berarti ntar kita bisa kolaborasi lebih intens lagi Pak dengan FabLab, dengan ICTEL ya. Betul Pak, pastinya. Ya, mungkin kita dengarkan musik dulu, Catherine. Acara selanjutnya merupakan acara inti kita pada hari ini, yaitu Ceremonial Product Launch One Managed Service. PGNcom mempunyai 3 pilar product and service. Connectivity yang sering kita sebut Pegascom, connectivity. Kemudian ada managed service yang akan berubah menjadi managed service menjadi One Managed Service. Dan yang terakhir adalah business solution. Setelah kita dengarkan pemaparan secara detail tentang One Managed Service dan produk turunannya, antara lain End User Support, EUS, and OT Infra and Apps. Dan sekarang tiba saatnya kita akan menyatakan resmi launching produk One Managed Service, EUS, and OT Infra and Apps. Baik, kepada Bapak Haryono dan Bapak Henry, Bapak Endang, diharapkan untuk open mic, karena
sebentar lagi kita akan melakukan video launching produk. Saya akan memberikan aba-aba bersama dengan Pak Rudi di sini. Hitungan mundur dari 5 sampai 1. Sudah dimengerti, Pak? Siap. Baik. Baik, sudah siap? Saya akan memberikan aba-aba hitung mundur. Videonya sudah disiapkan? Deg-degan nih Pak. Degan Pak, karena Iya. Baik, sebelum kita melakukan pemutaran produk, mungkin Bapak bisa membahas-bahas lebih dalam lagi mengenai menurut Bapak bagaimana dengan produk One Managed Service ini? Apakah menawarkan bisnis solution yang sangat baik terhadap bisnis-bisnis unit yang ada di Jababeka? Ya, tadi seperti yang disampaikan sama Pak Henry ya, dengan kita sudah berkolaborasi dengan ICTEL dan FabLab, jalan kita lebih mulus Pak. semoga Pak. Sebenarnya, jadi nanti kita akan lebih intens mengenai produknya PGNcom ini dan yang lain-lain Pak. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa kita sudah mau mendevelop tahun depan Pak, new cluster itu yang kalau saya sebut mainan besarnya di sana Pak. Itu kan gede. Nah itu kalau kita dari sekarang sudah intens Pak. Mudah-mudahan Pak Henry, Pak Haryono, Pak Endang, kita bisa lebih opportunity lebih besar lah. Gitu. Kita garap lah Pak, sama-sama berkolaborasi Pak semuanya. Oke, udah siap mungkin? Ya memang salah satu fenomena lah Pak dalam perubahan ini kan dari fisik ke online nih Pak. Kita udah belajar setahun setengah lebih pun masih banyak kekurangan Pak. Memang susah sekali Pak ternyata mengimplementasikan dari physical offline itu ke online Pak. Karena kita sudah puluhan tahun terbiasa fisik ya, offline. Iya Pak, betul. Ya. Oke. Oke, baik. Videonya sudah disiapkan. Baiklah, marilah kita melakukan aba-aba. Oke. Hitungan mundur 5 sampai 1 sebagai tandanya launchingnya One Managed Service ini ke publik. Baik, kita hitung bersama-sama ya Bapak-Bapak. Oke. Dengan Bapak Rudi. Baik. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya telah rilisnya One Managed Service oleh PGNcom. Baik, perlu kita ketahui One Managed Service PGNcom itu sendiri terdiri dari End User Support (EUS), IT Operation Center (ITOC), Security Operation Center (SOC), IT Environment (MNA), Data Center Service, Managed Application, OT Infra and Apps, IT OT Service Management atau ITSA. Selanjutnya telah hadir bersama-sama dengan kita semua yaitu Bapak Endang Suryadi selaku Division Head Product and Service Management PGNcom yang akan memberikan speech-nya untuk seremonial launching hari ini. Kepada Bapak Endang kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Catherine. Topik hari ini agile, productive, efisien, One Managed Service. Intinya apa ya? Bagaimana kita meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan produktivitas dengan layanan One Managed Service. Jadi jika hari ini bahwa perusahaan Bapak dan Ibu masih memiliki kendala terhadap layanan IT, misalnya sulit mencapai SLA yang ditetapkan, pemeliharaan perangkat yang tidak terjadwal, kemudian juga mungkin ada kesulitan dalam menentukan berapa persen sih biaya IT yang efektif dan efisien seharusnya di perusahaan Bapak dan Ibu.
Jadi hari ini dengan difasilitasi Jababeka Industrial Estate dan tentunya terima kasih PGNcom kepada GM Sales dan Marketing Bapak Rudi Subrata dan tim Jababeka Makasih, Pak. sehingga webinar ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi melalui webinar ini kami memperkenalkan pelayanan one man service dari PGNcom yang dapat melakukan pemeliharaan dan operasional perangkat IT dan OT di perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi jika perusahaan Bapak dan Ibu itu mungkin ya cukup fokus di bisnisnya, perangkat IT dan OT-nya kami yang manage dengan SLA tentunya yang sepakati. Kemudian apakah kami bisa melakukan efisiensi biaya pengelolaan IT dan OT di perusahaan Bapak? Silakan hubungi kami, kita diskusi bagaimana caranya kita mengefisienkan biaya IT dan OT di perusahaan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Endang untuk speech-nya pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi selanjutnya, Pak Rudi, silakan. yaitu Q&A session. Baik, bagi para pemirsa yang hadir di Zoom, dapat mengetik di kolom chat di layar bawah monitor Zoom masing-masing dengan format nama, divisi atau institusi, dan pertanyaan. Baik, saya ulangi lagi. Nama, divisi, dan pertanyaan. Dan tentunya saya ingatkan kembali untuk bagi para pemirsa yang para tamu undangan yang di Zoom dapat mengisi post event survei yang telah dibagikan di kolom chat layar Zoom masing-masing setelah acara ini selesai atau pada saat acara berlangsung. Ya, jadi mau tambahkan nih Pak Endang, Pak Henry sama Pak Haryono. Door pass kita hari ini tuh salah satu unit di Jababeka, Pak. Tanjung Lesung Resort. Nah, ini nanti next step-nya, Pak, setelah Jababeka Cikarang baru ke Tanjung Lesung, Pak. kita sama-sama explore, Pak, Tanjung Lesung di ujung Pulau Jawa ini, Pak. Next time, Pak, setelah ke Cikarang kita mungkin nanti one day kita bisa survei bareng, Pak, di Tanjung Lesung. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Hari ini. Kami undang, Pak. Kami undang. Oke, mungkin ada pertanyaan. Baik, apakah ada pertanyaan? Pak Indri mau jawab atau Yang mana, Pak? saya dulu? Yang mana Pak? Untuk yang Pak Redi ya? Iya, Pak Randy, sudah ada pertanyaan. Sebelum kita menggunakan managed service, apa yang perlu dilakukan? Asesmen dahulu terkait equipment, apa yang akan dan berapa jaminan SLA-nya? Oke. Pak, mungkin saya bantu jawab ya. Jadi sebelum kita menawarkan layanan managed service, mungkin kita perlu tahu adalah saat ini brand-brand apa aja atau produk apa aja yang ada di IT infrastruktur dan apa yang mau di-managekan, sehingga kita bisa melihat sebenarnya domain mana yang akan kita tawarkan, apakah itu di level US, apakah di level IT infrastrukturnya, atau mungkin di level mechanical technical-nya. Karena kalau misalnya bicara adalah kita mau di-manage-nya laptop, berarti kan masuk ke US. Kita mau di-manage-nya FM 2000 atau AC genset, itu kan masuknya di ME. Jadi kan kita melihat ini apa yang mau di-manage-kan. Yang kedua, SLA-nya tadi itu berkaitan sama produk tadi yang kita tawarkan. Kalau memang bicara di small, berarti kita bicara misalnya di sekitar 90 ribuan, khususnya kalau misalnya di medium dan large-nya akan lebih meningkat SLA-nya. Jadi kita tidak ada survei, tapi kita akan ketemu langsung untuk melakukan detail existing dari infrastrukturnya, sehingga kita mirip sebagai konsultannya nih Pak. Kita akan coba tawarkan, oh ini memang beternya, dan kita akan memberikan harga atau memang solusi yang affordable, bukan murah tapi affordable, sehingga bisa memanage dan menaikkan performance-nya para klien gitu. Itu Pak Redi mungkin bisa menjawab, atau mungkin dari Pak Lindang dan Pak Haryono kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Dari saya cukup kayaknya Pak Henry. Untuk Bapak Henry, saya mau nanya Pak, apakah device yang dipakai untuk one man service ini memang harus ada device-device tertentu atau bisa saja ke semua device? Kita semua device bisa Pak. Jadi misalnya kita bicara ya laptop, ada yang mungkin saya sebutin brand ya, ada HP, ada yang Dell, mungkin ada yang
Lenovo dan segala macamnya, karena kita memang basicnya adalah kita memiliki resource yang memiliki fundamental of the laptop ya, itu tidak related ke brand system ya. Jadi kita open. Kalau kita bicara misalnya WiFi, kita bicara Aruba, kita bicara Mikrotik, kita bicara misalnya router WiFi-nya Cisco, kita pun open karena kita adalah melihat teknologinya, teknologi apa sih yang diadopt, yaitu WiFi. LAN juga kita bicara, ada switch, ada router, ini ada UTP kabelnya, itu juga tim khusus kita adalah memiliki fundamental dari teknologi yang memang diadopt. Kita bicara trunking, ada Motorola ya, tapi kita lihat konsepnya, ada datanya seperti apa. Kemudian juga PBX, ada yang analog, ada yang digital. Kita bicara ada PBX Panasonic, kita bicara digital, ada yang Magellan, Nortel. Jadi teman-teman dari tim manajemen JAYU mereka juga punya fundamental dan mereka expertise di bidangnya masing-masing nih Pak dan Ibu. Kalau kita bicara OT, kita melihat SCADA juga ada banyak ya. Tadi tuh ada Schneider ngurusin SCADA, Siemens ngurusin SCADA, ABB ngurusin SCADA, even PLC juga ada Omron. Industrial IoT kita bicara telemetri, kita bicara metering, AMI ya, automatic meter reading AMR dan sebagainya. Jadi kita ngambil adalah teknologinya on top of the brand. Kenapa? Kita memang juga punya update teknologi ya di semua domain masing-masing di PGNcom, sehingga kita memiliki experience di tiap domainnya per resource masing-masing gitu Mbak. Jadi kita tidak tidak dibatasi oleh brand ya. Kita adalah memang teknologi services, karena kita brand adalah bagian dari hanya sebagai delivery teknologi gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Henry. Ada pertanyaan lagi? Baik. Mungkin saya boleh bertanya lagi Pak, sekali lagi? Boleh. Baik. Setelah misalnya salah satu company ataupun salah satu institusi mempurchase dari One Managed Service tersebut, misalnya ada gangguan atau sebagainya, itu untuk maintenance-nya apakah lifetime atau ada batas-batas tertentu Pak untuk jika ada maintenance segala macamnya dari PGNcom sendiri? Oke. Jadi maintenance ada dua ya, maintenance perangkat atau maintenance layanan atau services. Kalau yang kita tahu adalah maintenance kita adalah maintenance services. Itu akan kita layani as long as itu ada kontrak periodnya. Jadi kalau setahun ya kita hanya melayani setahun, kalau 2 tahun 2 tahun. Karena beda dengan maintenance-nya perangkat. Kalau maintenance perangkat itu kan lebih ke prinsipalnya ya. Kita misalnya bicara router, dia punya warranty dan punya preventive maintenance yang misalnya 5 tahunan, berarti mereka akan dilangsung dengan prinsipalnya. Tetapi kalau ini adalah layanannya, jadi selama layanan itu memang berlangganan ke kita, setahun, 2 tahun kita akan memanage semua perangkat itu baik di levelnya dengan back-end, back-to-back dengan prinsipalnya maupun dengan servisinya related ke SLA tadi, performance. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak Henry. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak? Nggak, saya nggak pertanyaan Pak. Saya cuma memeriahkan launching ini Pak. Siap, Pak. Jadi saya mau kasih ini Pak, voucher driving range Pak buat audiens kita. Yang bisa jawab kepanjangannya Jawa BK Pak. Jadi kita biar meriah Pak launchingnya. Betul, Pak. Nanti mungkin yang jawab bisa saya kasih voucher driving range Pak di Jawa BK and Country Club ini Pak golf ya. Mungkin nanti boleh di chat ya, Bu Kety ya, Bapak-bapak. Jadi ya kita full support lah Pak launching hari ini PGNcom. Saya semakin sukses selalu Pak. Ya. Gitu kira-kira. Baik, berarti siapa cepat ya dapat ya. Ya. Baik, untuk pemirsa di Zoom boleh langsung mengetik di kolom komentar atau di kolom chat untuk kepanjangan dari Jaba BK dan paling cepat akan mendapatkan voucher driving range di Jaba BK Golf. Baik, untuk formatnya sama seperti pertanyaan tadi, dari nama lalu divisi atau institusi, lalu jawaban dari kepanjangan dari Jaba BK itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan ke acara yang paling dinanti, yaitu door prize Pak. Oke, silakan. Tim kami telah mencatat nama-nama yang hadir pada saat ini melalui Zoom online dan telah dimasukkan ke dalam roulette yang sekarang hadir di layar Bapak Ibu semua. Baik, siapakah yang akan berhasil Pak mendapatkan voucher Tanjung Lesung special gift ya Bapak ya? Baik, boleh
Boleh Bapak untuk memulai hitungan mundur untuk Oke. pemulaian roulette-nya? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Baik, selamat kepada Bapak Fitriawan mendapatkan special gift voucher Tanjung Lesung. Wah, sangat beruntung sekali Bapak. Betul sekali. Karena itu yang kita berikan Pak, satu resort villa Pak. Bisa dinikmati berdua Pak, jangan lebih. Dengan pemandangan dan Ya, pemandangannya. sangat luar biasa juga Ya. tentunya. Baik, sebelum kita menutup acara Baik. pada pagi hari ini Pak, kita akan foto bersama. Oke. Mungkin boleh, sudah hadir, sudah membuka semua kameranya. oke. Baik, saya akan memulai aba-aba hitungan mundur dari 3 sampai 1. Bapak-bapak sudah siap? Siap. Mungkin ada gaya yang pengen Ya, kalau boleh gini ya Pak. gini. Baik. Korea banget nih Pak Rudi, Korea banget. Korea. Iya, setelah ini kita Jempol ya. sebagai tanda sukses. Sukses ya. Setuju. Ayo. Baik, saya hitung bersama ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke Pak, lagi biar Sekali lagi, Pak. jempol Pak. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ya. Endang, Bapak Haryo, dan Bapak Hendy Ya. yang telah meramaikan juga memberikan speech yang sangat luar biasa dan juga pemaparan yang sangat luar biasa. Mungkin dari Pak Rudi ada sepatutnya. Mungkin kalau closing remarks Pak, nanti kita mungkin masing-masing. Kalau dari saya Pak, kita sangat berterima kasih kepada PGNcom atas supportnya Pak kepada kami Jawa BK dan berharap kita bisa terus untuk selanjutnya. Kami percaya Pak, kita semua di sini adalah orang-orang yang positif dan kami percaya kalau kita positif pasti kita akan mencapai hasil yang positif Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Haryono. Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya mungkin ini sama-sama coba kita akan terus telusuri kerjasama ini semakin baik dan kita saling menutupin ya. Kalau kita lihat tadi Jawa BK juga punya produk digitalisasi yang mungkin bisa kita sama-sama kolaborasi Pak. Jadi semoga sama-sama kita lebih maju, Jawa BK maju, Pegascom lebih maju. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Amin. Dari Bapak Henry. Pak Hendy. Saya terima kasih kepada Pak Rudi, kepada Jawa BK manajemen. Semoga kita masih tetap terus investment dan kolaborasi untuk solusi di Jawa BK area ya, khususnya untuk Jawa BK dan Jawa BK Tenan. Karena kita percaya bahwa kalau kita bicara industri 4.0 dan industri 5.0 yang dijalankan oleh pimpinan negara kita ya Bapak Jokowi dan para krunya, jadi kita memang akan menuju ke industri yang lebih agile, lebih produktif dan lebih digitalisasi. Kita mungkin dengan stepping stone ini kita bisa maju bersama untuk mendukung programnya pemerintah untuk industri 4.0 dan industri 5.0. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Nah, terakhir dari Pak Endang. Pak Endang. Oke, kalau saya melihatnya bahwa pasti kita PGNcom kemudian Jabodetabek tadi masing-masing punya kelebihan. Nah mungkin kita bisa berkolaborasi ya, kelebihan-kelebihannya itu tidak hanya untuk melayani misalnya kawasan industri Jababeka, tapi kita juga memperluas ke kawasan-kawasan yang lain. Karena kebetulan juga kan PGNcom itu punya area lumayan luas ya di Indonesia, jadi kita bisa berkolaborasi di situ. Apa yang kita bisa jalankan bareng-bareng, intinya pasti kita maju bersama. Begitu Pak Rudi, terima kasih. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Endang. Sangat luar biasa sekali hari ini Pak. Bersama-sama kita saksikan perkembangan PGNcom yang begitu pesat pada tahun 2021 ini. PGNcom kembali berinovasi dengan produknya One Managed Service yang diharapkan menjadi solusi bagi setiap perkembangan dunia digital di Indonesia. Akhir kata saya Catherine sebagai MC pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak bagi para tamu undangan yang telah mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir acara. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan
memandu acara pada hari ini. Baik, selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di acara PGNcom selanjutnya. Terima kasih Bapak semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Terima kasih Pak. Henry. Terima kasih.